Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Bob Mandara. Kali ini ada topik yang cukup menarik, yaitu mengenai fencing atau anggar. Di sini saya berkunjung ke tempat Coach Indriawan. Ya. Kita sebut Coach ya. Oke. Coach Indriawan, di mana Coach memiliki sanggar anggar di sini. Gini, Coach Indri, kan kalau kita mendengar mengenai anggar ya, fencing, itu persepsi saya mungkin dari audiens ini mengenai Zorro ya kan? Iya. Wah, pedang, kita bertarung menggunakan pedang, atau Star Wars ya, Ya, lightsaber, ya, lightsaber, atau yang film yang paling terkenal dari DC itu Pirates of Caribbean. Nah, itu seru kan? Jadi bagaimana itu senjata ya, itu kan senjata untuk zaman dulu ya, senjata untuk tempur ya, perang ya. Ternyata ada sportsnya, teman-teman. Nah, cerita dong, Coach Indri, mengenai anggar secara overview deh. Oke. Terima kasih, Om Bobi. Ini mengenai sedikit tentang anggar. Anggar kenapa pakai baju putih? Dahulu itu memang buat perang. Buat perang. Buat perang ya, itu buat bela diri. Ya kan, buat bela diri. Terus dipertandingkan, diadu lah. Jagoan-jagoannya untuk perang itu ya? Untuk perang itu. Jagoannya, terus akhirnya senjata pedangnya itu kan harus tajam. Tajam, lancip gitu. Terus kenapa bajunya putih? Jadi ditusuk dia keluar darah. Wah, iya kan? Ya itu. Jadi tandanya putih kan. Jadi wah kelihatan berdarah ya kan. Wah ditusuk dia ya kan sampai kalau zaman dulu kan sampai tewas begitu ya. Tapi berjalannya waktu karena kecanggihan senjatanya ujungnya dibuat saklar atau tombol. Saklar ya? Iya, saklar. Jadi ditekan atau kena bodinya itu langsung ada lampu. Ada lampu nyala gitu ya. Iya, jadi udah tidak bahaya lagi ya. Kalau dulu kan memang brutal banget ya. Brutal, kasar ya tuh. Kalau sekarang berdarah ya. Kalau sekarang itu enggak karena udah dibuat sport, olahraga. Jadinya senjatanya ada tombolnya nyala, lampu. Nah, itu indikator untuk poinnya. Gitu seperti ya. Itu. Ya. Jadi itu teman-teman sekarang udah lebih canggih ya. Ya, lebih canggih. Jadi tetap untuk sport malah ya, buat karena sport, lebih safety kan. Lebih safety. Jadi kalau ketusuk ya lampunya nyala. Lampu nyala. Iya. Nah, sekarang kita mau kenal lebih akrab nih dengan Coach Indri ya. Jadi perjalanan karir. Nah kan Coach Indri udah melanglang buana membawa nama bangsa juga ya. Iya. Di luar negeri mengenai sports anggar ini atau fencing ya. Nah cerita nih. Jadi dari awalnya tuh gimana sih sampai Coach Indri itu jadi pelatih anggar? Ya dulu memang saya sebagai atlet anggar. Oh, Om Indri juga atlet anggar. Jadi saya juga atlet anggar, ikut pertandingan-pertandingan, ikut PON gitu. Terus punya keinginan untuk mengembangkan anggar. Terus selain jadi atlet begitu ya kita juga berusia atau ada ketertarikan untuk mengembangkan anggar. Nah, saya ikut kursus atau pelatihan dan bersertifikat. Gitu. Saya ada Solidarity Olimpik itu sertifikat pelatihnya. Sertifikat pelatih. Iya, saya punya sertifikat pelatih ya untuk jenis senjata foil, EP. Terus juga saya punya license kalau di bola itu FIFA, kalau di internasionalnya FAI. FAI itu FAI. Iya. FAI itu Federasi Anggar di Ekstrim itu. Marketnya di Swiss. Saya punya license referee, juri. Oh, license sebagai juri? Iya. Jadi aturan-aturan permainan anggar itu kita harus paham. Ya, sebagai juri pastinya dong. Jadi atlet-atlet ini nanti, saya sih tujuannya gitu. Untuk atlet-atlet kita bisa tahu. Karena olahraga ini memang olahraga internasional ya. Dari Eropa dasarnya, dibawa ke Indonesia. Terus banyak atlet-atlet yang bisa kita bina. Gitu. Dan cerita deh, jadi pernah membawa tim itu menjadi juara internasional ya? Iya, betul.
Yang pertama memang awalnya saya juga bawa ke nasional dulu di PON. Itu. Dari PON dulu. PON, ya kan. Pertama dari klub ya. Di klub itu antar klub dulu, terus ke juara antar klub di Jakarta. Kebetulan saya pegang di Jakarta. Ada klub saya namanya Jakarta Fencing Club. Jakarta Fencing Club ya. Ya, teman-teman. Jakarta Fencing Club. Terus atlet-atlet Jakarta Fencing itu kan pasti diseleksi untuk PON. Seleksi untuk PON. Ya, sebelumnya ikut kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah. Khusus untuk Jakarta, banyak atlet-atlet JFC itu yang dapat medali. Ya, dapat medali, kemudian diturunkan ke Jurnas. Ke Jurnas, atlet-atlet JFC juga banyak yang juara. Gitu. Ya. Dari klub JFC ini ya? Ya, dari klub JFC, ikut pertandingan, ikut ke Jurnas, dapat juara. Nah, kalau atlet-atlet yang sudah ke Jurnas itu kan udah bawa nama nasional. Nah, begitu PON, PON kan klubnya nasional. Iya. Itu kita turun di PON. Seperti di PON Papua kemarin, atlet-atlet kita dapat medali juga di bergunya, di hudud. Ya, jadi dapat medali gitu. Ya. Baru nanti untuk diikutkan ke internasional. Dari kita seleksi lagi yang paling unggul ya. Iya. Memang basicnya saya senang anggar, ya kan, senang anggar. Kebetulan anak saya juga ada perempuan. Iya, dia tadinya nggak mau ikut ya, tapi ikut latihan, suka ikut lihat aja duduk. Tapi dia pengen, akhirnya latihan. Nah, kalau saya pribadi berpikir kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang mungkin habis waktunya main game, ya kan? Habis waktunya hanya untuk main game, ya yang nggak karuan. Saya berpikir bagaimana kalau anak-anak muda ini punya kegiatan yang positif. Kegiatan gitu. positif ya. Kegiatan yang positif ya. Karena di anggar ini butuh keahlian. Dalam artian dia punya taktik yang jitu, terus tepat waktunya, kapan momen dia harus ambil keputusan, di mana harus memutuskan, dia melihat situasi. Yang saya pikir anak-anak sekarang harus punya itu gitu untuk di kehidupan sehari-harinya gitu loh. Melatih juga ya filosofinya, melatih dia strategi, kecepatan. Betul. Nah, ini juga serunya gini, coach. Karena kan anggar itu cepet banget ya. Betul. Set. Betul. Menang atau kalah gitu. Betul. Kalau zaman dulu mati atau hidup. Iya, betul. Dan second, detik itu kan. Beda kalau kita ya ini olahraga lain yang punya jeda waktu mikir. Betul. Kalau anggar kan harus cepet. Betul. Ini yang menarik nih. Betul. Itu bagaimana kita bisa punya sense itu? Makanya itu perlu proses namanya latihan. Latihan, oke. Latihan ini, nah di Jakarta Fencing inilah yang kita latih atlet-atlet. Semua banyak basicnya 0 ya, tapi kan seperti sekolah atau besar kan perlu konsentrasi. Nah, di sini kita ajarkan konsentrasi. Konsentrasi, ya basicnya harus sabar, gimana memutuskan dalam sekian detik dia harus bagaimana. Yang tadi seperti Om Bob bilang kan bagaimana harus nangkis, harus nyerang. Nah, itu harus punya momen yang pas. Nah, di Jakarta Fencing ini kita latih itu. Jadi latihan basicnya secara fisik itu harus bagus. Ya, sama ada seperti latihan fisik juga ya? Ada latihan fisiknya. Latihan fisiknya kayak apa tuh? Apa kayak atlet sebelumnya, pemanasan betul. gitu? Jadi semua cabang olahraga itu harus latihan fisik. Yang paling utama VO2 max ya. Daya tahan tubuh ya. Tubuhnya itu ya simple jogging. Karena di anggar ini butuh kaki atau kuda-kuda yang kuat. Jogging, kuda yang kuat, skipping, kaki penting ya. Kaki penting. Nah, seperti itu. Baru itu yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi dilakukan di rumah. PR-nya kalian jogging ya. Atau di sini pun latihan juga ada jogging bersama. Ada 1 hari khusus untuk fisik dan kemudian teknik. Teknik fisik dan teknik. Fisik dan teknik. Baru teknik anggarnya. Teknik anggarnya. Oh, itu tuh yang tadi ngelatih ini ya, coach. Bagaimana kita punya intuisi cepet pokoknya. Cepet. Ini nangkis, nusuk atau ngapain? Iya, betul. Jadi benar-benar kan mungkin teman-teman di rumah yang mau anggar tuh apa sih ya kan? Nah, saya bisa kalian itu tinggal lihat bagaimana nanti kecepatan seperti ini anggar ini salah satu cabang olahraga bela diri. Bela diri ya? Betul. Masuk cabang kategori bela diri. Jadi baik wanita, pria itu penting apalagi anak ya untuk bela diri dong ya kan, selain keren, gagah. Nah, itu memang kita ajarin mana tangkisan, tusukan. Tangkisan dan
tusukan. Iya, tangkis tusuk. Oke. Gitu. Nah, ini Om karena kan mungkin olahraga fencing ini ya, Anggar ini terlihat eksklusif. Siap. Kayaknya mungkin ya kita berpendapat, oh ini kayak olahraga menengah ke atas nih. Siap. Apakah mungkin karena ngeliat, kok equipmentnya keren-keren dan kayaknya mahal. Bener nggak sih, Coach? Itu ya kalau menurut saya jangan khawatir ya kan. Memang olahraga ini dulunya para bangsawan. Untuk bangsawan ya. Karena musuhnya aja harus hormat sama musuh. Diajarin attitude-nya juga ya. Ini attitude. Sama musuh harus hormat. Ya. Pakaiannya pakaian kebesaran. Kan kalau di film-film itu yang tadi kan gagah memang Zoro, Three Musketeer. Betul, Three Musketeer. Nah, itu memang ini olahraga dulunya zaman dulu bangsawan. Karena kan biasanya pangeran-pangeran atau yang dipuja-puja itu yang jago-jago kan. Nah, itu pahlawan. Nah, itu kan kalau jago bela diri, nah itu kan jadi disanjung gitu. Betul. Nah, untuk Anggar ini memang sudah dimodifikasi untuk olahraga. Ya. Bagaimana mengenai peralatan? Peralatan mudah. Sebelum kita memiliki, itu kan kita bisa tangan kosong dulu. Tangan kosong dulu? Tangan kosong dulu, gerakan basic. Jadi gerakan basic, gerakan Anggarnya, gerakan salutnya. Ya, jadi latihannya begini dulu nih? Kosong dulu, tangan kosong, gitu. Jadi jangan khawatir mengenai peralatan, tangan kosong dulu, kemudian meningkat. Kalau memang peralatan ini tuh kalau yang dari Eropa itu yang bermerek itu memang mahal sekali. Mahal ya? Mahal ya. Tapi sekarang banyak peralatan Cina. Cina mengeluarkan produk-produknya itu murah dan bisa pakai untuk pertandingan. Dan gitu. Equality udah mirip ya, udah equal ya? Ya, kalau mirip sih ya mungkin beda ya. Tapi sudah bentuknya sama. Dan safety-nya sama Safety-nya sama. Safety-nya hampir sama ya. Tapi nanti begitu ikut kejuaraan yang levelnya lebih tinggi harus memang standarnya standar FIA itu. Itu standar Eropa? Iya, standar Eropa. Tapi kalau buat kejuaraan-kejuaraan ke juda, ke junas masih bisa. Masih bisa senjata-senjata Cina itu. Dan kalau kita bisa cerita, Coach, itu kayak equipment-nya apa lagi? Penutup kepala ya? Betul. Yang pertama badan dulu ya. Ini penting dulu nih, kita lindungin dulu nih badan. Bajunya, terus ada pelindung dadanya. Pelindung dada? Iya. Itu beda lagi ya? Chestnya. Jadi biasa dari fiber. Fiber di dalamnya. Terus ada plastron, terus ada baju Anggarnya. Ya, baru maskernya itu. Bajunya udah 3 lapis tuh, Coach ya? Iya. Baru maskernya. Baru masker. Itu juga sangat penting karena mata ya, ke kepala. Jangan khawatir kalau maskernya itu melindungi tusukan. Pasti aman ya? Pasti aman. Gitu. Karena ujungnya itu tadi tumpul gitu ya? Kayak ada saklarnya, tombolnya. Saklarnya ya? Jadi bukan nggak tajam gitu ya? Nah, itu juga salah satu safety-nya karena peralatannya dari listrik. Kan kalau besi panjangnya 120 dia patah atau lancip, otomatis kan bahaya, itu tajam. Nah, dengan peralatan yang sekarang ini, begitu patah dia langsung ada indikasi sinyalnya nyala, itu harus dihentikan. Karena kan bahaya, tajamnya itu. Ya. Iya, jadi kalau senjatanya panjang bisa lentur, tapi makin pendek kan makin keras dia. Apalagi kalau patah. Nah, nanti ada indikator di lampunya, itu stop, harus diganti. Nah, itu salah satu safety-nya juga di recordingnya. Jadi Coach bukan hanya khusus untuk olahraga menengah ke atas nih. Betul. Ya, dan bukan eksklusif ya. Betul. Jadi teman-teman juga bisa sebenarnya untuk join jika tertarik dengan fencing atau Anggar ini bisa gitu ya. Bisa. Nah, latihan. apakah nanti kan awal tuh dia pakai tangan, nggak pakai peralatan dulu ya. Betul. Lalu kedua itu nanti apakah harus beli atau nanti ada semacam dipinjamkan gitu, gimana Coach? Kebetulan di JFC ini sebelum memiliki kita biasanya meminjamkan. Meminjamkan? Ya, ada glove, ada masker, ada baju juga. Bajunya. Gitu, jadi kita pinjamkan dulu, begitu udah nyaman, nanti bisa nyicil. Satu-satu, kan seperti sarung tangan. Kalau sarung tangan gantian kan mungkin udah nggak bersih ya. Keringat orang, gantian-gantian. Tapi kalau punya sendiri kan lebih nyaman. Ya, jadi kalau ya? Sarung tangan, nanti satu-satu beli. Sarung tangan, terus nanti maskernya. Kalau masker sendiri kan nanti keringatan. Enak, keringatan jadi sendiri lah untuk kebersihannya gitu. Personal ya, Coach. Personal. Nah, sekarang cerita
di balik layar yang lebih detail nih, gimana Coach Indri ini shaping seorang atlet yang bisa untuk berlaga di internasional. Oke. Pertama memang kita mesti lihat dari kemauan atlet. Kemauan atlet. Okay. Jadi ada 3 unsur terpenting dalam olahraga ya, atau mungkin apapun ya. Yang pertama itu atletnya sendiri. Yang kedua tim supporting. Tim support. Tim supporting ya seperti orang tua. Orang tua dan coachnya. Ini 3 harus berjalan beriring. Ya, kalau misalnya atletnya mau tapi coachnya nggak bagus, nggak mau membuat atlet ini jadi juara, susah. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Terus orang tuanya apalagi nggak support, aduh repot ya kan. Tapi kalau atletnya mau, orang tuanya support. Ya tadi seperti kan pertama dipinjamkan, ya kan. Namanya barang dipakai mungkin jadi kotor, jadi rusak. Tapi kalau punya sendiri, orang tuanya support. Kamu tuh beliin sarung tangannya, beli apanya. Nah, tim supporting itu penting ya. Penting. Nah, 3 elemen ini yang harus berjalan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah ada supportnya, bagaimana kita bisa bentuk si atlet ini untuk berlaga di internasional? Begini, kalau sudah berjalan atletnya mau, nanti ada proses latihan. Latihan? Ya, harus latihan. Jangan bermimpi juga mau juara tapi nggak pernah latihan. Bohong ya. Jadi harus latihan. Latihannya bagaimana? Di sini kita fleksibel. Ada latihan seminggu 3 kali. Kalau mau spesifik lagi, ada private lesson. Private lesson juga? Iya. Private lesson khusus datang untuk latihan. Dan itu biasanya nggak banyak ya. Karena spesifikasi mengenai latihan. Mungkin bisa dikatakan itu kelas intensif ya? Iya, betul. Jadi benar-benar intensif dalam waktu yang tidak terlalu panjang, tapi semua knowledge atau ilmu atau skill diberikan di situ. Dipadatkanlah materinya. Dipadatkan materinya. Oh, oke. Nah, kalau normalnya nih, ini normatif ya? Iya. Saya misalnya, taruhlah saya tertarik dengan fencing. Saya latihan itu berapa lama? Ini secara umum aja, hingga saya bisa bertanding di kejuaraan pertama dulu deh, nggak harus besar. Mungkin di area ya, daerah mungkin ini kan di Tangsel ya, mungkin di daerah Tangsel gitu Om. Berapa lama kira-kira saya butuh praktis? Itu kembalinya ke atletnya. Makanya yang pertama, yang bagusnya private ya. Private, oke. Karena dari hormat. Hormat ya? Iya, ada salut. Hormat ya? Salut. Iya, salut, hormat, salut ke lawannya, salut ke wasitnya, salut ke penonton. Nah, itu wajib. Nah, itu yang tadi, ini olahraga memang keren gitu ya. Bener kata ya, seperti yang diterima Ketir ya? Betul, harus hormat dulu. Itu harus dilakukan. Terus nanti cara menusuk. Latihan menusuk. Nah, yang private itu latihan menusuk. Latihan menusuk. Latihan menangkis, fencing footwork, gerakan kakinya, maju mundur, begitu. Nah, yang trikinya adalah ketika nih orang mau nusuk, gimana cara kita nangkisnya? Betul. Itu kita otaknya kan mikir cepet kan? Ini kemana nih? Betul. Kita salah dikit aja ketusuk ya. Betul. Jadi itu memang kita latih pada saat lesson namanya. Lessonnya sama coach nih. Berdua, saya pakai baju beruang yang tebel, yang untuk ditusuk-tusuk. Oh. Gitu. Ada baju khusus yang untuk ditusuk. Jadi bajunya tebel, jadi saya juga pakai masker, saya ditusuk dulu, ya kan? Sebagai coach saya ditusukin. Nanti coachnya kasih tahu tusuk sebelah sini, tusuk, tangkis, tusuk, tusuk. Jadi itu. Gitu. Jadi sekalian fisiknya dari itu. Fisik anggarnya latihan nusuk berkali-kali. Terus nanti tangkis gitu. Nah, itu nanti berproses. Kalau memang berapa lama coach? Nah, kalau untuk lamanya tergantung. Kalau memang si atlet ternyata sudah dia senang olahraga, itu lebih cepat. Karena dia udah punya basic fisiknya, seperti dia di rumah sering jogging, ya kan, atau skipping, itu udah basic. Tinggal latihan tekniknya, gitu. Coach, cerita deh, kompetisi yang paling seru, yang paling berkesan buat coach ini apa? Dari sisi pelatih dan juga dari sisi atletnya nih, di mana tuh ketika itu? Kalau menurut saya sih PON ya. Di PON ya? Ya sebenarnya semua kejuaraan juga bagus semuanya. Tapi kalau PON kan kita kayak pertama pertandingannya atletnya banyak ya dari provinsi-provinsi. Dan nah, privilege untuk si atlet kalau dia juara dapat bonus. Ya itu menarik ya. Menarik kan.
nanti kalau juara, lihat kan masing-masing provinsi itu kan memberi bonus kalau gitu. Itu kan memberi semangat. Tapi jangan salah, kejuaraan Indonesia internasional kalau juara itu pun dapat bonus. Dapat juga ya. Tapi kan mungkin supaya masuk ke sana harus seleksi seluruh Indonesia. Nah, kalau di sini dari klub dulu. Dari klub ke Jurnas, PON. Nah, itu udah mulai tuh. Mulai. Apalagi bawa nama Indonesia ya. Pasti kan. Punya kebanggaan tersendiri. Punya kebanggaan bawa negara. Dan ada tadi bonusnya juga ya. Penting itu kenapa sih kita sisipin itu? Bukan semata apa, biar memacu semangat. Memacu semangat juga. Ya kan gitu. Iya, ada motivasi lah ya. Ada motivasi. Ternyata dalam olahraga ini juga selain berprestasi juga ada faktor tadi ya untuk memotivasi ya. Oke. Nah, orang daerah juga bisa ya sebenarnya. Karena kan kesannya nih yang ikut fencing Anggar ini orang di kota aja, kota besar aja. Gimana kalau orang-orang daerah? Sebenarnya gini, Anggar ini memang kita masyarakatkan. Yang dulu mahal atau eksklusif, tapi kita buat memasyarakat. Karena kan orang jago itu dasarnya dari mana aja ya, bukan orang kaya aja, orang biasa-biasa aja bisa jago. Bisa jago ya. Iya. Nah itu kita buat itu. Memang kalau ada bakat, ya jangan khawatir. Ya JC punya peralatan-peralatannya. Sementara ini pinjam dulu, ya nanti nabung, nyicil satu-satu. Ada buatan Cina ya. Memang kalau mau bagus, kan harga nggak bohong. Itu harga nggak bohong, kualitas dari Jerman itu baru. Nah, boleh di-spill nggak nih Coach? Kira-kira kalau benar-benar investasi nih, kalau benar kita beli nih ya, itu harganya kisaran berapa? Kisaran aja sih. Kisaran kalau untuk yang buatan Cina itu masih ada yang harganya 700.000. Ada ya? Ada. Itu 700.000 tuh apanya aja? Nah, Coach? itu senjatanya aja. Senjatanya aja? Senjatanya lengkap ya. Oke. Terus nanti ada maskernya. Maskernya? Ya, maskernya itu sekitar 850.000. 850-an ya? Sekitar ya? Ya, kurang lebih gitu. Oh. Bajunya juga ada yang 500.000, 450.000. Sekitar segitu ya? Sekitar gitu, yang buatan Cina atau buatan lokal ya. Bajunya kan full body ya? Iya, sampai bajunya. Ke bawah gitu ya? Iya, bajunya. Sepatu, nah sepatu, ada sepatu fencing, ada juga sepatu, boleh pakai sepatu bulu tangkis, yang penting solnya tidak tinggi, tipis. Jadi sepatu bulu tangkis boleh? Boleh, sepatu bulu tangkis, sepatu tenis. Oh itu boleh dipakai. Turnamen internasional? Boleh. Oh. Boleh, merek-merek banyak ya sepatu bulu tangkis itu, sepatu tenis. Oke, bulu tangkis, tenis boleh untuk fencing. Boleh. Oh, oke. Selain sepatu khususnya Anggar ada gitu. Nah, Coach, kalau yang dari Eropa gimana equipment-nya? Harganya, kira sarannya? Nah, kalau memang nanti mainnya udah bagus, ya mau lebih oke lagi, memang yang buatan Jerman. Buatan Jerman? Jerman tuh ada mereknya All Star, Ullman, Leon Paul itu dari Inggris. Cuman ya itu tadi perbandingannya, kalau buatan Cina 700.000, kalau Jerman harganya sekarang ini kisaran 3.850.000. Oh, iya, 3 juta, 4 juta lah ya. Senjatanya aja ya. Senjatanya aja. Oke. Iya. Itu 3 kali lipat itu ya. Iya, 3 kali lipatnya. Oke. Nggak apa-apa kalau ngejar kita quality kan. Betul. Nah, itu memang kalau buatan Eropa itu senjatanya juga dilepas lagi, twing. Memang balik lagi. Kekuatannya juga memang sangat kuat. Oke. Itu baru senjatanya nih, baru Coach. Senjatanya. Kalau bajunya? Bajunya yang kayak tadi, kalau yang buatan lokal atau buatan Cina itu kan masih lokal, masih 450.000, masih ada. Buatan Cina yang ada 350 Newton, ada ukurannya gitu ya. Ada ukurannya? Ada, ya, 350 Newton, itu harganya kisaran 2 jutaan. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Baju tuh ya? Baju. Itu lengkap. Lengkap ya? Nah, udah termasuk kayak fibernya di dalam? Iya, belum. Oh, belum. Flastron namanya, ada Flastron. Flastron. Baju, terus celananya. Itu yang buatan Cina yang bisa buat pertandingan internasional, tapi di bawah standar FIA ya. Nah, kemudian yang tadi baru senjata atau baju yang khusus untuk kejuaraan internasional. Untuk FIA, kejuaraan dunia, World Cup. Itu ada keterangannya 800 Newton. Newton? Iya, jadi dia itu kekuatannya. Kekuatannya dia harus ditusuk. ditusuk. Oh, semakin besar Newton ya? Iya, itu makin bagus. Yang paling top itu. Oh, yang 800 Jerman, Newton ya? 800 Newton.
tekanan kita ke bajunya itu Kevlar, malah ada yang tembus anti peluru itu. Makanya harganya juga lumayan. Terus maskernya juga kalau yang biasanya 350, yang itu 1.600. Jadi daya tusuknya lebih bagus lagi. Lebih safe ya? Lebih safe lagi. Oke. Tapi emang harganya ya. Terus ada cap FAE, VA. Jadi dipakai untuk kejuaraan dunia. Ada logonya gitu? Ada logonya. Oke, FAE. Ada logonya, iya. Itu baru standar internasional. Untuk kejuaraan open. Oke. Yang pasti kejuaraan dunia bisa pakai itu. Iya. Ya. Gitu. Jadi menarik ya. Jadi tuh kalau teman-teman sudah serius dan benar-benar invest di equipment ya. Karena kan itu mendukung. Pastinya mendukung dalam laga. Betul. Semakin oke, semakin kualitasnya baik ya, kemungkinan kita makin apa leverage kita ya, kans menangnya makin baik gitu ya. Betul. Nah, terus kalau tadi coach itu kan ketutup ya? Iya. Itu nggak tahu, itu gerah nggak sih coach? Ya kalau boleh dikatakan gerah ya, karena kan baju dasarnya mungkin seperti ini, kaos, terus dilapisin chest protector, untuk cewek mesti ada breast cup. Breast cup-nya juga ada ya? Pelindung dada. Itu buat safety. Terus baru namanya plastron. Oke. Terus pakai baju anggarnya yang tangan panjang itu putih semua. Nah, nanti ada jenis senjatanya. Kalau foil, metallic jacket yang rompi. Ya, rompi. Kalau EP, baju putihnya aja, nggak pakai rompi. Nggak pakai rompi. Tidak pakai rompi. Dan saber, satu lagi, dia jaket tangan panjang. Jaket tangan panjang? Iya. Oke. Itu harus dipakai semua tuh, coach? Harus pakai. Kalau buat pertandingan, nanti kan pertandingannya jenisnya apa? Foil. Kalau foil, pakai metallicnya yang rompi. Apa jenisnya apa aja, coach? Oke. Nah, untuk pertandingan ya? Ya, benar. Di Anggar itu ada 3 jenis. 3 jenis senjata. Yang pertama foil, EP, saber. Ya. Oke. Ada 3 jenis foil itu, 3 jenis senjata. Nah, untuk pertama foil. Foil itu bidang sasarannya di dada. Di dada. Kalau metalik, targetnya dada, iya, targetnya dada. Rompi, baju rompi. Ya, rompi. Nah, itu targetnya. Terus yang kedua, EP atau degen. Degen? Iya, itu bidang sasarannya dari kepala sampai ujung kaki. Oh, satu full body boleh ditusuk. Boleh ditusuk ya? Boleh tusuk mukanya, boleh tusuk kakinya. Nah, satu lagi saber. Saber itu dari pinggang ke atas. Pinggang ke atas, iya. Pinggang ke bawah enggak? Pinggang ke bawah enggak. Kaki. Jadi harus kena. Nah, saber ini emang unik juga. Dia nggak ada tombol, asal kena nempel dia nyala. Kena aja nyala. Kena aja di saber. Jadi nggak harus ditusuk? Enggak. Oh, pokoknya kena udah menang, dapat poin ya. Kena. Nah, ini ada lagi. Ada aturannya. Jadi kalau di foil sama saber itu ada harus hak inisiatif. Oke, hak inisiatif. Inisiatif itu bergerak duluan. Nah, itu yang punya hak poin. Lawannya harus menangkis dulu. Nangkis dulu. Tangkis dulu baru balas. Nah, itu baru dapat poin. Oh, gitu ya? Iya. Berarti harus inisiatif dulu. Harus inisiatif dulu, bergerak duluan. Kalau diam dulu? Kalau diam, terus yang lawan inisiatif, terus kita tusuk sama-sama nyala. Poinnya untuk yang bergerak, yang punya inisiatif. Saber pun begitu ya. Foil dan saber. Kuncinya itu ya? Iya. Inisiatif ya? Kita setiap nyerang ya? Betul. Nah, kalau satu lagi, yang EP, dia yang penting nyala tusukannya. Yang penting nyala? Iya. Nggak ada hak. Duluan ke apa, bareng-bareng. Jadi sama-sama nusuk. Mau nunggu juga boleh? Pokoknya nyerang duluan, apa enggak terserah. Pokoknya kalau saya nunggu tapi saya nusuk sama-sama nyala, sama-sama nyala. Masih dapat poin. Oh, nah itu. Oke, menarik. Nah, berarti itu ya teman-teman ya, rules-nya tadi ya. Ada peraturannya. Ada peraturannya ya. Nah, terus capek nggak sih main Anggar ini? Kan kadang maju mundur gitu. Betul. Nah, ini kan kalau di olahraga bisa karena biasa. Ya, makanya mesti latihan. Ya, karena ini olahraga perlu fisik, nafas ya. Nafas juga ya. Betul, karena kan ini maju mundur kuda-kuda, terus menyerang, ada tangkisan, balas. Kan nggak diam, dia bergerak. Iya, dia bergerak maju, nggak diem aja enggak. Dia jadi harus maju, nyerang.
tangkis, balas itu, seperti itu. Oh, nyerang, tangkis, balas. Iya. Terus belakangnya itu kayak ada kabel atau itu apa dia. ya, Coach? Itu kabelnya itu memang kabel roll. Kabel itu roll, fungsinya nanti ada wire untuk ke senjatanya. Untuk senjatanya. Nah, nanti kan ada recording, scoring. Nah, scoringnya itu ada lampu hijau atau merah. Nah, itu untuk perkenaan. Dan seperti awal kita bicara, di senjatanya ada tombol kayak saklar untuk EP dan foil. Dia harus tusukan. Harus tusuk ya? Ya, tusukan. Oke. Jadi tusuk baru nyala. Nah, tapi kalau untuk saber dia kena aja, nempel, nyala. Nah, itu kabelnya itu untuk Nempel aja nyala ya? ya? Nempel aja. Oke, seru sih kayaknya. Ya, seru. Ada tangkisan balasan. Iya, gitu. iya. Nah, kalau dalam pertandingan itu cewek sama cowok bisa dicampur dalam satu pertandingan nggak? Kalau untuk anggar atau fencing itu kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok, nggak ada campuran ya. Dipisah ya? Dipisah. Jadi kalau perempuan, laki-laki. Oke. Nanti kategorinya apa sih? Ya kan? Nah, itu nanti ada kadet, junior, senior. Kadet, junior, senior. Iya. Oh, kadet itu yang juga paling bawah. paling bawah. Malah ada lagi under. Oke. Jadi kalau pertandingannya banyak anak-anak, under 10, under 8, under 8. Itu usia? Usia. Berdasarkan usia. Tan itu 10 tahun? Iya. Wow. Ada umur 8 juga ada. Kejuaraan 8 untuk 8 tahun. Kejuaraan untuk 10 tahun. Keren banget. Ada 12, ada 14, 17. Oh, Nah, gitu. Berarti dari anak-anak udah bisa di-train Bisa. ya? Dengan, waduh keren banget. Jadi bisa dari... Nah ini yang menarik nih Coach. Ternyata banyak orang tua mengikut sertakan putra-putrinya dalam pelatihan anggar ini. Yeah. Bukan hanya untuk menjadi menang dalam kejuaraan. Betul. Tapi untuk melatih. Betul. Nah coba cerita deh Coach. Ini menarik soalnya. Jadi saya juga kebetulan ngajar eskul di sekolah, salah satu sekolah di Kemang. Ya, orang tuanya tuh berharap pertama masuk anggar untuk anaknya biar bisa fokus di pelajaran. Biar bisa fokus di pelajaran. Fokus di pelajaran. Kalau juara bonus gitu. Karena di anggar itu kan bagaimana dia menghafal ya, masa mengingat gerakan-gerakan tangkisan. Mengingat gerakan tangkisan. Iya, gerakan tangkis 4, 6, bagaimana dia harus mengaplikasikannya pada saat bertanding. Jadi dia harus ingat, oh kalau ke sini tangkis sini gitu. Nah, jadi dia fokus, kalau nggak fokus dia nggak siap, ya susah. Gitu. Oke, berarti emang itu ya value-nya ya, kita bisa melatih fokus dengan pelatihan anggar ini. Betul. Atau mungkin mikir cepet ya. Nah, apalagi itu, nah ya selain fokus, kalau kelamaan mikir, betul, ketusuk terus dong. Si atlet ini harus bisa memutuskan sesuatu dalam sekian detik. Contoh, kalau lagi ditusuk, dia harus memutuskan tangkis. Kalau nggak ditangkis, tusuk ya poin lah untuk lawan yang nusuk. Makanya harus ditangkis. Setelah itu apa? Nangkis aja, kan enggak? Harus apa? Balas tusuk dong. Harus balas tusuk. Iya, udah tangkis balas tusuk dong. Nah itu yang diajarkan. Jadi dia balas tusuknya terus mikir di mana. Nah, yang paling poin yang rentan dari lawan mana. Betul. Kan poin bisa sasarannya macam-macam, di pundak, di badan. Jadi dia dalam sekian detik harus menusuk yang mana yang kira-kira bisa tertusuk, yang tidak dilangkis. Makanya ada istilahnya kalau berbohong itu bikin taktik ya. Mau pura-pura tusuknya ke atas, tusuknya ke bawah, cing. Ya, itu taktik gitu. Ya, itu adanya di anggar itu taktiknya. Nah, kalau di boxing kan kita bisa lihat dari gerakan mata kan. Betul. Wah, nah tapi kalau anggar kan ketutup matanya. Betul. Lebih tidak terduga lagi. Betul. Ini pura-puranya mau nusuk sini nih, ternyata di bawah dia. Betul. Makanya kita ajarin, makanya kita ajarin si atlet itu bergerak tidak dengan badan. Kalau badan kan ketahuan nih, mau bergerak, berarti mau lurus. Jadi harus tangannya duluan, nggak kelihatan pergerakannya, pura-pura, tahunya tusuk. Keren. Gitu. Badannya nggak kelihatan, tiba-tiba tangannya bergerak. Itu keren. Gitu. Wow. Nah, berarti kalau untuk laga itu ada kelasnya tadi ya kan? Betul. Kadet, junior sama senior ya. Nah, mereka juga dalam kelasnya ada subnya lagi nggak? Atau dari senior ya senior aja berlaga? Misalnya dari tinggi badan atau berat badan itu nggak dihitung ya? Nggak. Enggak, jadi ya? itu dia di anggar itu uniknya. Berat badan nggak dihitung. Nggak dihitung ya? Tinggi juga nggak dihitung. Tinggi nggak dihitung ya? Iya. Mau lawan yang gede, mau lawan yang kecil, pokoknya betul. jago satset ya dalam. Bisa. Makanya menang. Kalau
dia bisa juara di kadet, itu bisa dipromosikan naik ke atas. Ke junior, bisa naik ke senior. Oke, dan ada ukurannya ya, kategorinya. Dia naik kelasnya, ada ujiannya. Kalau dia memang mahir, dia bisa turun dengan PD-nya dia. Iya, begitu dia juara, misalnya di kadetnya juara. Ada promosinya bisa naik ke junior. Di junior dia juara. Bisa naik ke senior. Tapi rekomendasi coachnya dong ya? Bisa rekomendasi. Atau dia pengen, kayaknya PD nih, gue nih gitu. Kalau memang juara boleh, karena ada aturannya. Pertandingan itu bisa ikut, ya kan? Dari kadet yang juara, nggak juara ngapain? Di bawahnya dia nggak juara. Kalau kadetnya juara, dia bisa naik. Gitu. Oke, menarik ya. Berarti tadi bahwa Anggar ini punya value melatih fokus, melatih kecepatan berpikir, ambil keputusan. Dalam skinetik ambil keputusan. Iya. Itu buat para manajer kayaknya perlu. Iya. Dan skinetik harus berbuat apa? Ya dia harus lakukan dan benar. Kalau salah kena. Iya. Dia kan, gitu. Kalau benerannya kan hidup atau mati kan. Itu dia. Kalau realnya kan kalau dulu tuh kamu ketusuk berarti selesai sudah. Mati. Tapi kalau ditangkis balas, nah itu kan dia bisa menang. Oke. Menarik gitu. Ya. Nah, coach, sekarang yang menarik adalah usia nih. Iya. Tadi kan udah dibahas, coach, bahwa ternyata dari anak-anak ya. Dari anak. Bahkan dari 8 tahun ya. Bisa, iya. Paling muda berapa? Jadi begini, untuk latihan dasarnya sebenarnya kita juga lihat postur tubuh juga ya. Postur tubuh. Anak yang sekarang umur 5 tahun aja sekarang udah tinggi-tinggi. Iya. Ya. Memang di senjatanya juga, di alatnya itu ada ukurannya. Ada ukuran nomor 0, nomor 3, dan nomor 5. 0, 3, 5? Iya. Oh, ada ukurannya? Ukuran. Jadi kalau untuk ukuran 0, itu di bawah 8 tahun, pakai senjatanya nomor 0. Nomor 0. Iya. Terus kalau di bawah 12 tahun, sampai 12 tahun, itu nomor 3. Nomor 3? Iya. Baru yang di atasnya itu 14 sampai senior itu nomor 5 jenis ukuran paling besar panjangnya. Lah ya. Iya, panjangnya memang beda panjangnya. 5 ini emang ukurannya aja. Ukuran internasionalnya maksudnya. Iya, ukuran untuk senior. Ya udah 14 ke atas itu nomor 5. Oke. Gitu. Nah, coach, kalau usia senior nih, memang paling senior umurnya berapa sih untuk bisa main Anggar ini? Apa nggak ada batasannya? Jadi di Anggar itu sampai veteran pun ada pertandingan internasionalnya. Ada. Veteran ikut Anggar. Betul. Berarti masih tajam ya mikirnya, masih cepet ya. Jadi veteran pun ada. Jadi tadi ya, sebenarnya tuh kalau di rutut klasifikasinya ada kadet pemula. Kadet pemula tadi tuh yang 8 tahun. Iya, 8 tahun. Kan 12 tahun. Habis itu kadet. Ya, 14. Ya kan? Sampai 17 deh. Oke, ya. Sampai 17. Ya, terus junior. 18 naik lagi 18 sampai 20. Sampai 20. Nah, 21 ke atas itu senior. Senior. Udah dewasa 21 udah dianggap senior ya. Udah senior. Okay. Nah, itu 30 aja masih bisa main. 30 ya kan, 31. Terus veteran. Nah, veteran ada kelas-kelasnya. Kelasnya lagi. Veteran kelas berapa? Di atas 50 tuh? Iya, di atas 50. Di atas 55. Udah kita pegel-pegel iya. Ya. Gitu. Oke. Menarik. Kejuaraannya biasa profesional. Di luar itu dokter, profesor apa. Di olahraga Anggar itu pada malam hari ya setelah pulang kerja. Ada pertandingannya veteran. Ada pertandingannya? Di internasional juga? Di internasionalnya malah ada pertandingannya. Jadi keren. Ini berkelanjutan. Biasanya kalau sudah senang Anggar, sampai tua pun masih ada kelasnya gitu. Yang bisa ikut pertandingan di luar. Keren. Gitu. Nah, Om Indri, kita udah bahas nih panjang lebar mengenai Anggar ya, fencing. Dan kita itu menginspirasi teman-teman intinya. Ada nih aktiviti olahraga yang mungkin belum familiar ya. Anggar yang melatih speed, kecepatan berpikir juga kan. Bagaimana kita mengambil keputusan. Betul. Kan. Dan ketepatan, fokus. Bagaimana fokus? Ini keren banget sih menurut saya. Nah, ada pesan-pesan nggak buat para pemirsa nih, para audiens? Siap. Kalau gitu, kita kan anak-anak sekarang banyak ya untuk maju ke depan berbagai macam olahraga bagus. Salah satunya Anggar. Ya, kalau
hal yang positif ya seperti Anggar itu melatih tadi kecepatan, ketepatan, ambil keputusan, daya tahan, ya itu akan didapat dengan cara berolahraga khususnya Anggar, gitu. Jadi daripada bermain yang nggak karuan, ini lebih baik berolahraga. Salah satunya Anggar. Anggar ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan Coach Indri. Jadi kalau yang ingin menghubungi Coach Indri, silakan hubungi, nanti ada kontaknya di bawah sini ya. Ya, yang ingin berlatih atau mencoba ketertarikan dalam dunia Anggar, bisa hubungi. Dan ini Om Indri sanggarnya itu di Tangsel ya? Sanggarnya di Geraha Bintaro. Di Geraha Bintaro ya, teman-teman ya. Jadi bisa visit ke sini, kita kelihatan atau jika melihat bagaimana situasinya, silakan datang. Ya, demikian teman-teman bincang-bincang kita, Coach Indri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bye, sampai jumpa. Sampai jumpa.